Setelah terjadinya perundingan Linggarjati, Belanda memaksakan interpretasinya dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia. Sesuai hal itu diselenggarakan konferensi di Malina, Sulawesi Selatan, dan Denpasar, Bali. Apa tujuan kita terhadap negara-negara Indonesia? Kita bentuk negara-negara bagian dari negara Indonesia saja bagaimana? Ya, saya setuju. Tapi bagaimana caranya? Kita manfaatkan saja perundingan Linggarjati itu. Kita jadikan negara-negara Indonesia menjadi negara boneka dengan cara pembantuan orang-orang pro Belanda. Siapa orang pro Belanda tersebut? Sukawati dan anak Agung Gede itu, mereka memang sudah menjadi musuh-musuh pemuda-pemuda Indonesia. Setelah konferensi tersebut, langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan berbagai macam tuntutan untuk menghilangkan sifat kedaulatan negara republik dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara boneka. Sasaran awal ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan republik di luar negeri, karena keduanya merupakan atribut negara berdaulat. Apa yang harus kita lakukan pada kedaulatan Indonesia agar kita mudah menjadikan negara Indonesia negara boneka? Kita tuntut saja petinggi-petinggi di Indonesia. Kita berantas TNI dan perwakilan-perwakilannya yang berada di luar negeri. Ya, saya setuju dengan ide kamu. Tapi rencana yang mereka ajukan ditolak. Sementara keuangan Belanda sedang gawat. Apabila masalah ini tidak cepat diselesaikan, kemungkinan pihak Belanda akan mengalami kebangkrutan. Lapor komandan, ada berita buruk. Berita buruk apa? Tuntutan yang komandan ajukan ditolak. Terus bagaimana? Sementara keuangan kita sudah gawat, bisa-bisa kita bangkrut. Bagaimana kalau kita lakukan agresi terhadap Indonesia dengan memberantas semua atribut kemerdekaan Indonesia? Baiklah kalau begitu. Dalam serangan Belanda yang pertama, mereka bermaksud untuk menduduki Yogyakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia dan daerah-daerah penting yang dapat memperbaiki perekonomian Belanda. Singkat cerita, agresi yang dilakukan Belanda berjalan sesuai rencana. Dalam agresi ini kita menargetkan 300 juta US dollar untuk menutupi biaya agresi dan memperoleh keuntungan. Kegagalan Belanda untuk menduduki tak luput dari campur tangan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar baku tembak dihentikan. Selain itu, PBB membentuk KTN untuk memecahkan masalah ini. PBB menyuruh agar masing-masing negara memilih negara untuk mendukung pengajuan tersebut. Dari Indonesia memilih Australia dan dari Belanda memilih Belgia. Sedangkan yang dipilih oleh kedua pihak yaitu Amerika Serikat. Adapun perwakilan komite ini, yang pertama Australia dipilih oleh Indonesia diwakili oleh Richard Clarence Kirby. Yang kedua, Belgia dipilih oleh Belanda diwakili oleh Paul van Zielen. Yang ketiga, Amerika Serikat sebagai pihak yang netral menunjuk Dr. Frank Graham. Bagaimana ini? Apa solusi yang dapat menyelesaikan semua ini? Tenang, ini butuh proses dan kebijakan yang tepat. Tapi semua ini harus diselesaikan dengan cepat. Apa yang kalian ajukan? Kami hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagian dari negara ini. Indonesia itu luas. Kenapa hanya kita yang diakui? Bagaimana dengan yang lain? Selain yang saya sebutkan tadi, semua tentara yang ada di wilayah tersebut diharuskan ditarik. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Baiklah, Kemudian perjanjian tersebut disebut Perjanjian Renville yang berisi 1. Penghentian tembak-menembak, 2. Daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari pasukan RI, 3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebissit terlebih dahulu. 4. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. Selain terjadi perundingan Renville, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan mengundang reaksi keras dari kalangan parpol. Kabinet Amir Syarifuddin pun jatuh karena wilayah yang telah susah payah dibangun kini harus ditinggalkan.
Belanda kembali melanggar perundingan Anfield pada tanggal 19 Desember 19XX pesawat. Belanda memborbardir Maguwo dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda yang kedua. Dalam waktu singkat, Yogyakarta dapat dikuasai. Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda melawan presiden dan penjabat yang diasingkan. Tetapi sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Soekarno memberi mandat kepada Syarifuddin Prawinegara. Mandat serupa juga dikirim pada Mr. Marahir dan Dr. Sudarsono di New Delhi. Sebelum tentara Belanda memasuki istana kepresidenan, bentuklah pemerintahan darurat dan kabinetnya. Agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, karena pemerintahan di Jogja sudah tidak berfungsi lagi. Siap, Komandan. Akhirnya, Syarifuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat dan kabinet RI yang diketuai oleh Syarifuddin. Saya mendapat mandat dari Presiden Soekarno agar membentuk PDRI dan kabinetnya. Terus, bagaimana pembagian jabatannya? Saya mendapat mandat akan menjadi ketuanya, Teku Hasan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Lukman Hakim menjadi Menteri Keuangan, Sultan Rashid sebagai Menteri Sosial dan Perburuhan, dan IR Indrajaya sebagai Menteri Perhubungan. Agresi militer berlangsung, Belanda terus-menerus mempropaganda bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak ada. Tetapi PDRI dapat menggagalkan dan menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI masih berlangsung. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Tetapi para pemimpin PDRI kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di Bangka yang mengadukan perundingan tanpa sepengetahuannya. Mereka tidak setuju dengan hasil perundingan Royan yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu lebih banyak kepada Belanda untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta melangsungkan pertemuan. Pada tanggal 14 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Chocran, anggota delegasi dari Indonesia Mohrom dan Belanda H.J. van Rooyen. Saya tetap akan meminta pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta, karena sebagai kunci pembuka perundingan-perundingan selanjutnya. Saya menuntut perang gerilya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dihentikan. Saya tidak mau menghentikan perang, dan saya tidak mau melakukan perundingan dengan Belanda. Jika pihak Indonesia tidak mau melakukan perundingan lagi dengan Belanda, saya tidak akan membantu dalam hal sepeser apapun. Ya sudah, kalau itu solusi yang terbaik, saya mau melakukan perundingan. Akhirnya, perundingan pun terlaksana dan pada tanggal 7 Mei 1943 tercapai persetujuan sebagai berikut. Saya setuju, delegasi Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya dan ikut dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Saya setuju, delegasi Belanda menyetujui kembalinya rakyat Indonesia ke Yogyakarta dan menjamin gerakan-gerakan militer melepas semua tatanan politik. Saya berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah rakyat Indonesia dan menyetujuinya sebagai RIS.